Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang saya hormati, serta teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Farisani Aufa dengan NIM 43052465596 dari Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas ataupun menjelaskan mengenai diagram Whitney, yaitu pendekatan penting yang digunakan dalam analisis penampang beton bertulang untuk menghitung kekuatan lenturnya. Lanjut, kita membahas latar belakang. Diagram Whitney paling umum merujuk pada teori tegangan Whitney atau blok tegangan persegi Whitney yang digunakan dalam teknik sipil, khususnya dalam perencangan struktur beton bertulang. Itu teman-teman kurang lebih pengertian ataupun definisi diagram Whitney itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke reaksi balok. Ketika balok beton dibebani, maka akan terjadi reaksi tarik dan tekan pada balok tersebut. Seperti yang ada di contoh gambarnya, pada area bawah akan terjadi reaksi tarik, sedangkan pada area atas itu akan terjadi reaksi tekan, teman-teman. Mengapa diagram Whitney diperlukan? Itu ada tiga alasan, teman-teman. Tegangan tekan beton bersifat nonlinear. Setelah itu penyederhanaan diperlukan agar analisis lebih praktis. Yang ketiga adalah diagram Whitney menggantikan kurva tegangan menjadi blok persegi ekuivalen. Jadi diagram Whitney digunakan untuk mempersingkat dan menyederhanakan proses perhitungan tegangan tekan pada beton dengan menggantikan distribusi tegangan beton yang berbentuk nonlinear menjadi blok tegangan persegi ekuivalen. Metode ini membantu kita menghitung momen nominal dan lebih mudah juga dan lebih akurat juga teman-teman semua. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar diagram Whitney. Diagram Whitney menggunakan blok persegi ekuivalen dengan tinggi A yang merupakan sebagian dari jarak ke garis netral C. Besarnya daya tekan beton dihitung dengan rumus 0,85 dikali FC dikali B dikali A. FC merupakan kuat tekan beton, B lebar penampang, dan A sebagai tinggi blok tegangan persegi. Metode ini mempermudah kita dalam menentukan kapasitas lentur melalui suatu elemen beton. Nah, selanjutnya adalah nilai koefisien B1. Nilai B1 merupakan faktor koreksi agar hasil perhitungan lebih realistis terhadap kondisi beton di lapangan. Untuk beton dengan kuat tekan rendah, B1 bernilai 0,85. Namun, semakin tinggi mutu beton, nilai ini berkurang hingga 0,65 untuk beton mutu tinggi. Nah, seperti yang ada di PPT, nilai B1 tergantung pada kuat tekan beton. B1 yaitu 0,85 untuk kuat tekan beton kurang dari 28 MPa. Itu berubah menjadi minimum 0,65. 0,65 untuk kuat tekan beton di atas 56 MPa. Nah, selanjutnya, nilai koefisien B1 juga pada kondisi seimbang. Gaya tekan beton harus sama dengan gaya tarik baja tulangan. Dari persamaan ini kita bisa menentukan nilai A dan menghitung momen nominal atau kapasitas lentur penopang. Ini merupakan inti dari penerapan diagram Whitney dalam desain beton bertulang. Sebagai yang terakhir, sebagai kesimpulan, diagram Whitney menyederhanakan distribusi tekanan beton, membantu analisis lentur menjadi praktis dan akurat, masih digunakan secara luas dalam perhitungan manual dan software struktur. Jadi, sebagai kesimpulan juga, diagram Whitney adalah pendekatan sederhana secara umum, namun sangat penting dalam perencanaan beton bertulang. Dan dengan mengganti bentuk tegangan nonlinear menjadi blok persegi ekuivalen, kita dapat menghitung kekuatan lentur secara efisien tanpa mengurangi ketelitiannya. Metode ini menjadi dasar dalam desain elemen beton hingga saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan silahkan tunggu untuk video berkaitan dengan teknik sipil lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.